Alasan saya ikut Sambang Sekolah ini karena saya ingin bermanfaat untuk teman-teman, buat adik-adik dan lingkungan lainnya. Kita harus memberi makna untuk mereka, berkolaborasi dengan mereka dengan harapan kita memberi arti dalam dunia pendidikan. Jadi alasan saya ikut Sambang Sekolah dari Compo Literasi ini, yang pertama saya ingin belajar menambah pengalaman baru, karena sebelumnya saya belum pernah ikut organisasi atau komunitas seperti Compo Literasi. Karena menurut saya tempat belajar itu tidak hanya di sekolah yang saya tempuh dari SD sampai SMA, tidak hanya di kampus, dan belajar itu juga bisa dari pengalaman gitu. Tentunya selain menambah pengalaman, menambah wawasan juga, di mana kita di sana pasti menemukan hal-hal yang baru yang belum kita ketemukan. Kegiatan ini tidak hanya menambah ilmu, tidak hanya menambah wawasan. Kegiatan Sambang Sekolah ini kita bisa belajar percaya diri, belajar bagaimana mempraktikkan pengetahuan saya seputar pendidikan bersama relawan yang lain kepada adik-adik yang ada di sekolah-sekolah, belajar sambil bermain, membagikan hal-hal yang bisa saya bagikan. Dan aku tidak perlu menjadi orang yang besar itu memulai benar. Aku hanyalah orang yang mungkin tidak banyak dikenali oleh orang-orang. Dan aku melakukan hal baik ini karena hatiku bergerak untuk melakukan hal baik. Aku suka berbagi, khususnya di bidang pendidikan. Karena saya sangat ingin menjadi bermanfaat. Selagi masih bisa, saya ingin menjadi bermanfaat. Kemudian kebetulan di sini saya menyukai nih gaya Compo Literasi dalam Sambang Sekolah ini. Kita melakukan treatment dan melakukan berbagai macam kegiatan untuk pembelajaran, untuk pendidikan adik-adik. Kita mengkonsepnya dengan games dan dengan hal-hal yang menyenangkan, dan hal itu yang membuat saya bertahan. Suka aja ngajar, ketemu orang, terus berbagi wawasan seperti itu. Terus juga saya kan ngambil studinya juga di bidang pendidikan ya, jadi saya itu sangat interest banget di bidang pendidikan, apalagi Sambang Compo ini bukan hanya sekedar materi gitu pendekatannya, tapi juga kreativitas, terus kepedulian terhadap lingkungan, terhadap alam sekitar, itu yang ditekankan, bukan cuma tentang materi-materi aja. Jadi itu yang bikin saya sangat tertarik untuk bergabung dan bergerak di Sambang Compo dengan Sambang Sekolah dengan Compo Literasi. Karena aku juga pengen ikut serta menyiapkan generasi muda agar lebih kreatif, inovatif, dan lebih percaya diri. Karena memang penekanannya di kegiatan Sambang Sekolah ketika melihat kurikulum yang kami ciptakan itu mengarah pada itu, bagaimana anak-anak bisa lebih percaya diri, terus lebih inovatif, lebih kreatif, dan selain critical thinking, creative thinking mereka juga kita olah. Dan lebih-lebih di sini itu ditekankan bagaimana learning of life-nya itu kuat banget. Jadi itu sih yang bikin kita excited banget buat Sambang Sekolah ini. Selain itu saya juga belajar agar saya kedepannya itu bisa menemukan wadah di sini di Compo Literasi tentunya, untuk bergerak lebih banyak lagi ke depannya untuk membangun relasi dan lain sebagainya. saya ingin bertemu dengan orang-orang baik di Pamekasan tentunya, yang mana mereka masih bisa menyempatkan waktu dan tenaga mereka, pikiran mereka, semua yang mereka punya untuk meningkatkan atau membantu adik-adik di sekolah-sekolah, khususnya daerah-daerah terpencil ya, atau daerah-daerah yang susah dari jangkauan itu, untuk bisa mengembangkan potensi yang mereka punya gitu. Hal yang paling berkesan itu ketika kami sebagai relawan itu dianggap sebagai kakak-kakak mereka. Jadi
secara emosional mereka akan bercerita banyak soal kesulitan mereka yang ada di sekolah. Seperti kenapa kok sangat malas ngerjain PR gitu, atau bagaimana caranya untuk menambah motivasi belajar yang gitu. Dan kami senang gitu karena kami bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman, syukur-syukur bisa menginspirasi adik-adik, dan pada akhirnya apa yang selama ini tidak ditemukan dan Sambang Literasi mempertemukan itu. Hal yang berkesan itu ini sih, nungguin senyum mereka dari minggu ke minggu. Jadi ketika gimana, perasaan ketika pengen ketemu mereka itu adalah apa ya, hal yang paling nggak bisa saya lupain sih. Jadi ketika momen ini minggu depan gue pengen ketemu mereka gitu. Jadi ketemu senyum mereka, ketemu keanehan mereka, kenakalan mereka, itu yang bikin kayak wah, pengen buru-buru lah minggu depannya gitu. Si momen yang gak bakal kita lupain. Dan Kenakalannya nakal, usil, tapi dia nurut. Kalau kamu gini deh, dia nurut. Tapi kalau masalah apa ya, tingkah lakunya, dia masih kadang yang terlalu, ya mungkin kita harus beri masukan juga kalau masalah akhlak-akhlaknya juga masih kurang. nah, dan lebih-lebih momen kebersamaan bareng relawan di mana relawan itu nyempetin waktunya, nyempetin tenaganya gitu, dengan sukarela buat berbagi bareng adik-adik. Itu saya melihat semangat mereka dan melihat saya bilang adalah pengorbanan mereka. Itu saya merasa terharu banget. Masih ada anak muda, generasi muda yang ikut serta peduli terhadap pendidikan di Indonesia. Para teman-teman yang ada di Combo Literasi ini, pengayomannya kena, jok-joknya juga kena, bercandanya kadang lucu, ya kadang enggak juga sih, kadang garing. Ini adalah pengalaman baru aku deh gitu. Dan termasuk ya teman-teman yang baik banget. Kadang ada juga jahatnya, sering ngebully aku. Aku jadi sorotan bully karena aku terlalu ganteng. Udah gitu ya. Ya tetap ada kebersamaan, terutama kebersamaan kita gitu, kebersamaan kita ngajarin adik-adik itu, kebersamaan kita kebersamaan kita selama sambang sekolah, selama kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Yang intinya di Combo Literasi ini good lah, bagus banget gitu. Selain kebersamaan yang didapat dari teman-teman Combo Literasi, saya bisa memahami bagaimana adik-adik belajar masalah-masalah yang terjadi di antara mereka. Tentu hal itu menjadi hal yang kedepannya menjadi perbaikan buat saya. Pada momen ketika Combo Literasi ini berkolaborasi dengan SMP ini, tentunya menjadi kebahagiaan berat banget bagi kami dan siswa tersebut. Ketika mereka nunjukin karya-karyanya mereka dan kemajuan progresnya gitu. Yang intinya tidak semua kegiatan juga tidak bakalan bisa kita lupain gitu Mas. Kalau momen paling berkesan tuh misalnya melihat perubahan pada adik-adik yang kita datangin ya. Misalnya awalnya dia tuh pemalu banget yang benar-benar tertutup gitu. Terus dia mau terbuka sama kita, mau menceritakan apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi target-targetnya. Itu menyenangkan bagi saya. Apalagi melihat perubahannya, yang awalnya dia pendiam jadi agak ada ngomongnya, yang awalnya nggak berani sama sekali jadi punya keberanian. Itu menurut saya adalah hal yang paling menyenangkan ketika melihat mereka itu ada perubahan. Saya ketemu dengan salah satu siswa
namanya Ilur. Dia itu ada anak kelas 7 SMP kalau nggak salah. Waktu itu dia duduk sendirian dan saya coba untuk menghampiri dia gitu. Saya duduk bersama dia dan saya tanya-tanya lah, ngobrol sama dia, dan tiba-tiba dia nyeletuk gitu sama saya. Padahal kita tidak ada pembahasan itu sebelumnya. Dia tiba-tiba ngomong, "Mbak, aku punya cita-cita," katanya. Padahal kita tidak membicarakan tentang itu sebelumnya gitu. Terus aku tanya gitu, saya tanya gitu, "Apa cita-citanya?" Gitu. "Aku pengen punya bengkel motor CB," katanya gitu. Dan cita-cita seorang anak SMP yang pengen punya bengkel itu menurut saya adalah sebuah cita-cita yang luar biasa sih menurut saya. Mungkin menurut orang lain enggak gitu, karena kan pikiran orang-orang bengkel pekerjaan kotor, pasti mereka lihatnya juga bengkel-bengkel pinggir jalan yang cuma nempel ban, perbaiki motor. Itu kan bukan suatu cita-cita yang wah dan patut untuk diapresiasi sebegitu baiknya gitu. Tapi menurut saya itu adalah cita-cita yang luar biasa, cita-cita seorang anak SMP yang mungkin kita sendiri paling ya pas SMP cita-citanya jadi astronot lah mungkin. Bayangin ya SMP kelas 7 jadi astronot, ya standar kayak dokter, terus guru gitu. Soalnya ya saya sendiri juga gitu dulu, cita-citanya ya berputar ke sana gitu. Jadi saya bisa menemukan sosok seperti itu dengan cita-cita yang luar biasa seperti itu adalah pengalaman yang mengesankan buat saya dan gak bisa dilupain sih. Yang paling berkesan adalah ketika saya menyampaikan suatu hal seperti biasanya, ketika saya kemudian saya tidak mempunyai ekspektasi apapun di situ dan saya merasakan oke, gini aja gitu. Saya melakukan suatu mengisi kegiatan misalkan. Lalu kemudian di akhir ternyata ada kemarin itu ada pertemuan kedua. Ternyata teman-teman disuruh nulis surat, adik-adik disuruh surat, dan salah satu suratnya, beberapa suratnya adik-adik itu ditujukan ke saya. Dan mereka mengatakan terima kasih, sangat apresiasi gitu. Dan saya merasakan sepertinya di sini nih enak nih gitu. Sekali lagi kita bisa menjadi orang tua melihat mereka senang gitu. Dan mereka juga bisa mengambil pelajaran di sini. Itu sih momen yang paling kayak untuk Kak baik gitu. Itu mantap sekali. Saya baru pertama nih ya ikut sambang sekolah di cabang literasi. Itu luar biasa, seru banget teman-teman tentunya. Gak nyangka gitu seseru itu, mantap banget. Pokoknya buat kalian nih yang mau gabung, yuk silahkan bergabung bersama kami Campok Literasi.